Tadi saya melihat Pak Luga menikah di dalam satu gedung yang besar, itu wanitanya putih, cantik, tinggi. Lalu saya tanya, Tuhan kapan ini terjadi? Lalu Tuhan mengatakan bahwa ini akan terjadi dalam waktu dekat. Kalau Yesus Penipu datang apa? untuk kedua kali, Kami sudah ngelihat kau di neraka, Le. Kami udah ngelihat. Tapi karena kau kawan, enggak kau antikris. Kemarin aku mimpi, Le. Aku mimpi kemarin. Esra Soru. Loh, dengarilah dulu. Tidak. Iya, memang harus mimpi. Aku mimpi. Esra Soru tuh antikris. Kau juga sama, Le. Kau tuh antikris sebenarnya. Punya malu lebih, jangan buka tembok. Baca ini sebelum penutup. Saya udah pernah dibawa ke surga loh. Saya pernah dibawa ke surga loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Dulur baraya sahabat Azkia yang luar biasa, di video ini kita akan mereaction debat tersengit di dunia ya, antara seorang pendeta yang tidak asing lagi ya bagi kita umat muslim, karena beliau ini sering juga berdebat dengan muslim, dengan mu'allaf, bahkan beliau ini sering berapi-api ya kalau sedang debat, yaitu pendeta Luga Tambunan dengan salah satu orang Kristen ya, atau mungkin pendeta, saya kurang tahu juga nih ya, namanya Rudi. Gak tahu Rudi siapa ya. Ya, mari kita simak videonya bersama-sama. Kau pernah berbahasa rongga? Jangan takut kau ya. Besok kau duduk. Ku bawa nanti tukang santet, dimasukin paku ke perut kau siap? Ya, kebetul. Ya. Jadi pendeta Luga Tambunan ini menantang ya, adu santet gitu. Jadi lucu. Kita umat muslim ini diajarkan bahwa sihir itu termasuk dosa besar. Bahkan Imam Az-Zahabi di dalam Kitabul Kabair, beliau menempatkan sihir itu ada di urutan keempat sebagai dosa terbesar. Ya, mengamalkan, belajar, kemudian mempercayai ilmu sihir itu mempunyai kekuatan, maka itu hukumnya dosa besar ya. Nah, jadi lucu ya. Ternyata orang-orang Kristen ini membolehkan santet, menyantet ya, gitu. Nah, kebetulan saya bikin adu mujizat sama Islam. Kau datang, biar kau disantet. Kau penipu. Dulur baraya sahabat asli yang luar biasa, dia bilang lagi ngadu mukjizat. Ya, saya tidak tahu bagaimana mukjizat di dalam keyakinan umat Kristen ya, tapi yang ingin saya jelaskan adalah mukjizat di dalam keyakinan kita umat muslim, bahwa mukjizat itu adalah sesuatu yang keluar dari kebiasaan yang terjadi pada seorang nabi atau rasul. Itu namanya mukjizat. Maka ketika ada orang yang mengaku saya punya mukjizat, maka dia sebenarnya sedang mengaku saya ini adalah seorang nabi atau rasul. Dan mukjizat ini tidak bisa dikasab, tidak bisa diusahakan. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Jawahirut Tauhid ya, bahwa mukjizat dengan karamah itu tidak bisa diusahakan. Nah, kalau sesuatu yang di luar kebiasaan, sesuatu yang ajaib ini terjadi pada seorang wali, kekasih-kekasih Allah, itu namanya karamah. Nah, kemudian kalau sesuatu yang aneh, ajaib, tidak masuk akal ini terjadi pada seorang mukmin yang soleh, maka itu namanya ma'unah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, apabila hal yang aneh itu terjadi pada seseorang yang fasik, banyak dosanya, bahkan orang kafir, murtad, orang yang tak kenal masjid, maka itu namanya ihanah atau istidraj. Artinya itu penghinaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para ulama tasawuf menyebutkan bahwa ketika engkau melihat orang yang bisa terbang dan bisa melihat orang yang berenang di atas air, fala tagtar, maka jangan tertipu, fa innahu yulaibu syaitan, maka sebenarnya dia sedang bermain dengan syaitan. Dulur baraya sahabat Azkia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lanjutkan ya. Kalau Yesus penipu apa? Kami sudah ngelihat kau di neraka, Le. Kami udah ngelihat, tapi karena kau kawan, enggak. Nah, jadi pendeta Luga Tambunan ini mengaku melihat lawan debatnya, yaitu Bang Rudi ini, saya kurang tahu ya siapa beliau, ada di neraka. Ini luar biasa sekali, ini lebih daripada Nabi ya. Jadi dia katanya sudah melihat Rudi ini di dalam neraka. Wah, ngeri ini ya.
nggak enak aku ngomongnya sama kau, tapi aku harus jujur. Sudah kau bilang Luga. Sudah beberapa orang melihat kau ke neraka. Aku bilang kau ke neraka. Ke neraka dari ngomong orang kita udah ngeliat di neraka kok. Jadi balas ya. Aku bilang kau ke neraka. Aneh ya, karena kau kawan. Jadi aku tak tega bilangnya, aku tak mau katanya bilangnya, tapi dibilang juga gitu. Biasanya kalau kita muslim dengan muslim berdebat, apalagi di kalangan santri ya, itu biasanya bukan debat kusir ya, artinya ada referensi yang disampaikan, bukan akal-akalan, bukan ya main tebak-tebakan istilahnya ya. Penipu apaan? Kita berdoa di Ratuan masih turun. Tadi kau bilang pendeta dan penginjil. Iya, kau ini kan walaupun iya, kau kan ini kan bawain firman Tuhan tiap hari. Tidak, kau penipu Luga ya. Sebentar. Penipu apaan sih ngaco lu? Apakah Nabi bisa dari luar Israel Luga? Bisa. Kasih ayat. Nabi-nabi dari Israel itu memang dipercaya, dia dengerin dulu. Nabi-nabi di Israel itu dipercayakan menulis kitab. Lalu nabi-nabi yang akan datang mengkonfirmasi. Kan kitab itu juga perlu dikonfirmasi. Kasih ayat. Silakan. Jadi Bang Rudi ini meminta ayat atau dalil, bisakah nabi-nabi atau rasul-rasul itu di luar Israel ya? Kemudian ya Pak Pendeta ini malah kebingungan ya, Pak Luga Tambunan ini malah kebingungan ya, tak bisa menjawab. Nah, jadi sahabat asli yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di sini bisa kita simak ya, bahwa kebenaran itu akan selalu Allah berikan jalan, dan bahwa kebatilan itu akan hancur. Bahkan tak segan-segan disebut penipu. Padahal ini sesama Kristen dengan Kristen ya. Bahkan yang satu pendeta malah. Tapi sayangnya Pak Pendeta ini tidak bisa menjawab dengan dalil yang jelas ya, hanya akal-akalan saja. Jadi saya rasa ya cukup meyakinkanlah bagi kita umat muslim agar kita tetap menjaga dan memupuk keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan atas agama kita, dinul Islam. Bisa ngusir. Oke, sekarang ku tahu. Dukun juga bisa mencabut itu dari orang lain ya. Kau kan sekelas dukun. Saya kasih tahu terakhir nih ya. Waktu itu kami berdoa ya. Kami berdoa sama Idris Tambunan, dia pendoa syafaat. Kapan katanya? Dengerin. Katanya coba sebutkan ya. Iya, dengerin dulu. Ya. Itu kami doa di telepon. Akhirnya dia mendoakan saya. Habis dia mendoakan saya, Tuhan berkati Tuhan Luga Tambunan dalam pelayanannya. Amin. Pada waktu amin, Pak Luga sebentar. Apa saya bilang? Tadi saya melihat Pak Luga menikah di dalam satu gedung yang besar. Itu wanitanya putih, cantik, tinggi. Lalu saya tanya, Tuhan kapan ini terjadi? Lalu Tuhan mengatakan bahwa ini akan terjadi dalam waktu dekat. Jadi lucu ya. Jadi seolah-olah pendeta ini berkomunikasi dengan Tuhan. Katanya dia dimimpikan oleh seseorang, dia menikah dengan seorang bidadari yang sangat cantik. Kemudian dia nanya sama Tuhan, kapan itu terjadi? Sebentar lagi dijawab Tuhan. Jadi wahyu berarti sampai sekarang nih masih ada, masih turun. Itu jadi enggak masuk akal lah, enggak masuk akal ya. Kawan Tikris, kemarin aku mimpi lah ya. Aku mimpi kemarin Esra Soru loh. Dengerinlah dulu, tidak. Iya, memang harus mimpi. Aku mimpi Esra Soru tuh antikris. Kau juga sama lah. Kau tuh antikris sebenarnya. Jadi lagi-lagi pendeta ini berdalil dengan mimpi ya, bahwa dia memimpikan Esra Soru dan orang yang sedang berdebat dengan dia yaitu Bang Rudi ini, dia itu adalah antikris ya. Maksudnya itu ya antikris kalau dalam istilah Kristen ya katanya itu dajjal istilahnya, yang tidak mengimani Kristen secara sejati atau secara hakiki begitu ya. Jadi lucu ya, pendeta ini selalu menggunakan dalil mimpi. Kalau begitu siapa saja orang bebas mengarang. Saya bermimpi bertemu dengan ini, mimpi bertemu dengan itu dan seterusnya ya. Agama ini tidak bisa diakal-akalin ya, karena agama ini adalah wahyu yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa dan harus senantiasa terjaga keotentikannya, bukan mengarang meriah, mengarang bebas dengan dalil mimpi ya. Punya malu lah, jangan buka tembok. Baca ini sebelum penutup.
Saya udah pernah dibawa ke surga loh. Saya pernah dibawa ke surga loh. Bahkan parahnya lagi, pendeta ini mengaku dia pernah dibawa ke surga. Aduh, saya nggak bisa berkata apa-apa lagi ya. Saya hanya bisa ya bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah taufik kepada kita semua ya. Alhamdulillah kita berada di dalam agama yang masuk akal, rasional, dan senantiasa tidak berbenturan, tidak kontradiktif dengan fitrah kita sebagai manusia. Dulur baraya sahabat ASK yang luar biasa. Jadi itu saja video kita pada kali ini. Hikmahnya, semoga dengan kita menonton video ini, kita semakin yakin bahwa agama yang kita anut sekarang adalah agama yang benar. Bukan agama yang paling benar ya. Satu-satunya agama yang benar. Inna dina indallahil Islam. Bahwa sungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairil Islam madina fala yuqbal min. Maka orang yang mencari agama selain agama Islam maka tidak akan diterima, tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.